Halo adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, nggak terasa sudah hari Minggu lagi. Coba, ada yang kangen nggak ya sama kakak-kakak sekolah Minggu? Atau ada yang tanya sama papa mama, Papa, Mama, kapan saya ke sekolah Minggu? Adik-adik, kakak juga kangen sekali sama kalian. Kakak juga pengen cepat-cepat pergi ke sekolah minggu, pengen ketemu sama kalian semua. Tapi sekarang ini nggak bisa, adik-adik, nggak apa-apa ya. Kita bisa ketemu lewat video seperti ini, bisa lewat online, bisa juga lewat telepon. Oh iya, bisa juga loh kita ketemu setiap saat. Lewat apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Wah, kakak kasih tahu. Atau ada yang sudah tahu? Iya, lewat doa. Kita bisa saling mendoakan. Ingat nggak? Buat kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik juga berdoa. Buat papa mama juga berdoa. Kakak-kakak di sekolah minggu juga berdoa buat adik-adik semua. Nah, sekarang sudah siap sekolah minggu? Yuk, kalau sudah siap, kita akan mulai sekolah minggu. Tapi tunggu dulu, kakak mau tanya dulu. Waktu sekolah minggu, boleh nggak ya sambil makan? Atau sambil main? Atau sambil jalan-jalan? Atau malah sambil tiduran? Wah, jangan ya adik-adik. Meskipun kita sekolah minggu di rumah, Tuhan itu loh ada bersama dengan kita. Jadi kita tetap sekolah minggu dengan sungguh-sungguh karena kita mau menyanyi, mau berdoa, dan mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, yuk kalau sudah siap, kakak mau panggil teman kakak. Ada sahabat kakak 2 orang. Siapa ya? Sebentar, kakak panggil ya. Kak Ping Ping. Halo. Ada Kak Ping Ping. Ada satu lagi. Kak Elden. Halo. Wah, ada Kak Ping Ping, ada Kak Elden. Wah, senang sekali. Sekarang kita bisa mulai sekolah minggu kita. Halo adik-adik, apa kabarnya kalian hari ini? Pasti masih bersemangat, masih penuh dengan sukacita, ya? Yuk, sebelum kita memulai pujian kita hari ini, Kak Bimbing mau mengajak kalian semua berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami semua kesehatan. Kami bersyukur Tuhan boleh mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Kami mohon Tuhan, Engkau menolong kami, menyertai kami, sehingga kami boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan cerita, boleh beraktivitas dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah selesai berdoa, kita siap mau puji Tuhan. Karena hari ini kita mau puji Tuhan dengan menari, kita mau puji Tuhan dengan melompat, kita mau puji Tuhan dengan bertepuk tangan. Siap? Oke, kita mau sama-sama puji Tuhan ya. Kita sama-sama puji Tuhan ya. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan.
Bagaimana adik-adik? Masih bersemangat? Ayo kita tetap memuji Tuhan karena Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan ada di dalam hati kita memberikan kita damai, memberikan kita sukacita, memberikan kita banyak sekali cinta. Jesus in me. Kak Bimbing akan nyanyikan ini dengan nada yang lebih pelan dan kalian mengikutinya ya. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you Jesus, thank you Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Kita nyanyikan dengan lebih cepat ya. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Kita ulang sekali lagi. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Adik-adik, setelah kita memuji Tuhan dengan bersemangat, tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, telinga kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita mau menyanyi, kita mau siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Buka hati kita, biarlah firman Tuhan bekerja dalam hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti
siapkan pikiran, duduk yang tenang, kita mau dengarkan cerita. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah bersuka cita. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi ini Tuhan sertai kami. Kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, coba kakak loh bawa buku. Buku apa ya? Nah, ini loh bukunya. Apa yo? Ya, ini Alkitab. Buku yang menceritakan tentang Tuhan. Adik-adik, kita mau baca Alkitab kita ya. Kita buka dari Matius. Adik-adik siapkan ya yang di rumah. Dari Matius 4 ayat 23a. Yuk, adik-adik yang kecil boleh dibantu papa mama. Yang sudah bisa buka kitab Matius, itu kitab perjanjian baru, kitab pertama di perjanjian baru. Kitab Matius pasal 4 ayat 23a. Kalau sudah ketemu, kakak akan bacakan. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Sekali lagi ya, Matius 4 ayat 23a. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Adik-adik, apa yang kakak ceritakan hari ini? Sesuatu tentang Yesus dan firman Allah. Kita tadi sudah membaca bahwa Yesus suka menceritakan tentang firman Allah. Dimanapun Yesus berada, Yesus menceritakan tentang firman Allah. Waktu di rumah ibadat, waktu Yesus keliling ke desa-desa, dan pada waktu Yesus duduk di kaki bukit bersama murid-muridnya, Yesus juga menceritakan tentang firman Tuhan. Bahkan sesudah kematian dan kebangkitannya, Yesus juga menceritakan firman Tuhan kepada banyak orang. Nah, adik-adik, salah satunya yang satu ini, kita mau mendengarkan ceritanya ya. Satu kali ada dua murid Yesus sedang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Adik-adik, dari Yerusalem ke Emmaus itu jauh sekali. Kira-kira 11 kilo. Kalau dari sini, dari Matos ke Jatim Park, wah jauh ya adik-adik. Dari Matos ke Jatim Park. Tapi pada zaman itu nggak ada mobil, jadi mereka jalan kaki. Dari Yerusalem ke Emmaus. Wah, pasti waktunya lama karena mereka jalan kaki. Nah, adik-adik, dua murid ini yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, mereka jalan sambil cerita, sambil ngobrol. Apa ya yang diobrolkan? Mereka itu cerita tentang Yesus yang baru saja disalib. Nah, adik-adik, mereka itu dengan hati sedih, dengan muka sedih, mereka berjalan sambil menceritakan tentang Yesus. Lalu ada seseorang datang bergabung dengan mereka. Mereka, loh, ada siapa? Nah, adik-adik, orang ini yang baru datang dan bergabung dengan dua murid Yesus bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Apa yang sedang kalian obrolkan? Nah, salah satu murid ini menjawab, kami sedang menceritakan tentang Yesus. Apakah Anda nggak ngerti kejadian yang kemarin itu? Apakah Anda nggak tahu kejadian yang di Yerusalem kemarin? Kami berpikir bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang dijanjikan. Karena dia suka mengajarkan firman Tuhan, dia orang yang berkuasa, dia sering menyembuhkan orang yang sakit. Tapi 3 hari yang lalu,
Yesus disalib. Nah, adik-adik, orang yang bergabung dengan dua murid ini menjawab murid-murid itu, "Hai kamu yang lamban untuk percaya firman Tuhan." Nah, adik-adik, dua orang ini, siapa sih orang ini? Kok menegur begitu ya? Nah, tapi adik-adik, orang ini menjelaskan firman Tuhan kepada dua murid ini. Sepanjang perjalanan, orang ini menjelaskan tentang firman Tuhan, tentang juru selamat yang dijanjikan. Bahwa seluruh kitab suci itu adalah bercerita tentang juru selamat yang dijanjikan. Adik-adik, sampai mereka tiba di Emmaus. Nah, siapa ya orang ini? Adik-adik tahu enggak? Ayo, ada yang tahu siapakah orang ini? Wah, kakak kasih tahu ya. Orang yang berjalan bersama dua murid ini adalah Yesus. Tapi adik-adik, kedua murid ini karena saking sedihnya, karena saking muramnya, sampai-sampai dia tidak mengenali Yesus. Sampai-sampai mereka tidak mengenali gurunya. Nah, pada waktu tiba di Emmaus, kedua muridnya ini mengajak Yesus untuk bermalam. Pada waktu Yesus bermalam bersama mereka, mereka mengadakan perjamuan makan, lalu Yesus mengucapkan berkat. Pada waktu itu adik-adik, kedua murid ini melihat bahwa itu adalah Yesus. Bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit. Adik-adik, tadinya kedua murid ini sedih sekali. Sekarang pada waktu mereka melihat Yesus, mereka bersuka cita. Mereka senang sekali. Mereka melihat bahwa Yesus hidup. Lalu kedua murid ini cepat-cepat pergi lagi ke Yerusalem. Mereka mau mengabarkan bahwa Yesus hidup kepada murid-murid yang lain. Mereka mau menceritakan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit. Wah, adik-adik, mereka pergi ke Yerusalem dengan sukacita. Nah, firman Tuhan hari ini, cerita firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus suka menceritakan tentang firman Allah. Terus murid-muridnya juga menceritakan tentang juru selamat, tentang kabar sukacita. Adik-adik, Yesus tuh memberi pesan kepada murid-muridnya. Pesannya ada di dalam kitab Markus. Yuk kita buka lagi dari kitab Markus. Ayo kita buka ya. Markus itu kitab kedua setelah Matius. Ayo, Markus 16 ayat 15. Kakak tunggu ya. Markus 16 ayat 15. Kalau sudah ketemu, kakak akan bacakan, adik-adik bisa perhatikan. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Nah, adik-adik, itu pesan Yesus kepada murid-muridnya, juga kepada kita semua. Kakak bacakan lagi ya, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk sama seperti Yesus, seperti murid-muridnya, suka menceritakan tentang Yesus, tentang juru selamat, tentang kabar sukacita kepada banyak orang. Wah, adik-adik bisa ya cerita kepada banyak orang tentang Yesus, tentang kabar sukacita? Pasti bisa, karena adik-adik anak yang hebat. Nah, kita sudah selesai ceritanya hari ini. Kita mau ingat-ingat bahwa kita juga mau menceritakan tentang Yesus, tentang sukacita kepada banyak orang. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan memberi contoh yang baik buat kami untuk menceritakan kabar sukacita kepada banyak orang. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu yang kecil ini untuk bisa bercerita kepada banyak orang tentang Yesus, tentang kabar sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita. Adik-adik bisa masukkan persembahannya di celengan yang sudah disiapkan atau di dalam amplop. Sambil kita menyanyi Jesus in Me. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Kita sudah memberikan persembahan, sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita berdoa buat persembahan kita. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan yang juga dari Tuhan. Tuhan, tolong berkati persembahan kami. Kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita berpisah, sebelum sekolah minggu ini selesai, kita mau membuat aktivitas. Ayo, kita siapkan bahan-bahannya untuk aktivitas. Adik-adik, kita akan membuat aktivitas seperti cerita kita hari ini. Tapi aktivitas kita akan menuliskannya sebelum kita menempelkan semuanya. Ya, yuk kita lihat dulu kita mau buat apa ya. Nah, yang pertama kita akan siapkan dulu bahan dan alat yang akan kita pakai. Yang pertama kita mau siapkan kertas berwarna hijau. Kemudian siapkan juga penggaris. Kalau bisa penggarisnya yang ada lubang-lubangnya begini ya, untuk membuat polanya. Kemudian gunting, pensil, spidol, lem, dan kita juga perlu pot kecil. Kalau kalian tidak punya ini, kalian bisa pakai tempat bekas puding, tempat bekas es krim yang ada di rumah. Apapun itu yang ada di rumah yang bentuknya kecil bisa kalian pakai ya. Nah, sebelumnya pot ini Kak Pingping akan masukkan kertas nih ya. Ada Kak Pingping remas kertasnya, Kak Pingping masukkan ke dalam pot supaya nanti benda yang akan Kak Pingping taruh di atasnya ini tidak akan sampai jatuh ke bawah. Dah. Setelah itu Kak Pingping akan membuat lingkaran. Ini Kak Pingping sudah potong kertasnya ya. Kak Pingping akan bentuk lingkaran. Nih, kertasnya Kak Pingping bagi dulu, Kak Pingping lipat jadi 3 bagian. Kak Pingping tumbuk jadi 1 supaya nggak bikin satu-satu tapi langsung jadi 3. Kak Pingping belat dulu pot ini tadi ke kertas, bikin pola dulu ya ke sini. Nah, dibuat polanya jadi seperti ini. Setelah jadi pola begini, langsung dipotong. Dipotong seperti ini ya. Dipotong melingkar. Kalau misalnya lingkarannya nggak mesti bulat, nggak apa-apa ya anak-anak ya. Sebisanya aja. Nah, mau selesai ini motong lingkarannya. Oke, sudah jadi. Kak Mimi singkirkan dulu yang ini. Sudah dapat 3 potongan ya. Nah,
Di dalam 3 potongan ini, sebelum ditempel, coba adik-adik tuliskan yang tadi diceritakan oleh Kak Ika, bahwa kita bisa menjadi saksi Kristus, kita bisa menuliskan nama orang-orang yang akan kita beritahu tentang Kristus. Kita bisa cerita tentang Kristus kepada mereka, atau kita mau doakan mereka. Ya, namanya boleh ditulis di sini. Misalnya kita mau ceritakan tentang Yesus kepada Mama. Nah, kalian tulis Mama di sini. Mama. Seperti ini ya. Atau aku mau berdoa karena aku tidak pernah ketemu lagi sama teman-temanku. Aku kepingin berdoa buat teman baikku. Misalnya teman baikku namanya Nina. Nih, ditulis namanya Nina. Seperti ini. Oke, jadi semua kertas-kertas yang mau nanti kalian tempel, semua ditulis nama-nama yang akan kalian doakan atau akan kalian beritahukan cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, setelah kita menuliskan nama-nama orang-orang ini, kita mau lipat ini jadi 2 begini ya. Nih, seperti ini. Dilipat lagi. Nih, begini. Nah, ini juga dilipat. Ini yang harusnya kalian juga tulisi ya. Kak Mimin cukup tulis 2. Kemudian kita akan tempelkan sisi yang ada tulisannya ini ke sisi yang nggak ada tulisannya juga, begini. Nih, tempel begini. Oke ya, Kak Mimin mulai. Kak Mimin buka lemnya. Kak Mimin akan lem ini. Dilem. Kemudian ditempelkan. Seperti ini. Nih, lagi dilem yang bagian sini yang ada namanya tadi dengan ini. Nah, nempelnya pas di garis tengahnya ini ya. Nah, kebetulan Kak Pimping kemarin sudah siapkan kertas-kertas yang lain, jadi Kak Pimping tinggal tempel seperti ini. Nah, ini ya, kalian boleh gunakan lingkarannya, boleh bikin 6, 8, atau 10 gitu ya. Yang genap ya, jangan yang ganjil, nanti nggak bisa jadi bagus. Nah, kalau sudah, Kak Mimin akan taruh ini, pohon kaktus yang bagian bawahnya ke dalam pot. Nih, nanti diletakkan begini. Supaya mau nempel nggak dan tidak jatuh-jatuh, bagian kaktus yang bawah ini juga dilem dulu ya. Nah, dilem dulu ini ya, supaya tidak mudah jatuh. Oke, tempelkan ke dalam situ. Nah, sudah jadi seperti ini. Oke, sekarang kita mau bikin pola yang lebih kecil daripada pola lingkaran yang ini ya. Seperti ini. Sama, pakai penggaris yang ada lingkarannya besar-besar. Kalau adik-adik nggak punya, bisa pakai tutup botol, bisa pakai tutup apapun yang ada di rumah yang bentuknya bulat. Nih, begini. Dibuat lingkaran-lingkaran. Sama, kalau bikin satu lingkaran, kemudian ditekuk lagi. Ditekuk lagi. Supaya nggak gunting banyak-banyak. Nih ya, seperti ini, kemudian kalian gunting. Nah, karena Kak Mimin sudah siapkan di rumah, Kak Mimin punya guntingan-guntingan seperti ini. Ada yang lebih kecil daripada yang ini, yang seukuran ini. Ada yang lebih kecilan lagi, ada yang lebih kecil lagi. Begitu ya. Nah, karena kertas Kak Pimping ini tipis, Kak Pimping mau tempelkan 2 kertas ini jadi satu, supaya lebih tebal dan lebih kokoh ya. Jadi nggak gampang jatuh-jatuh nanti. Kak Pimping tempel ya semuanya. Nih, nah kalau sudah, nah kertasnya jadi lebih tebal. Sesudah itu, sebelum kita akan tempelkan ini ke pohon kaktus yang bagian bawah, Kak Pimping akan potong dulu tepinya
supaya bisa ditancapkan. Nih, kira-kira sedikit aja. Nanti minta mama ya, minta tolong mama guntingkan ya. Nah, sudah. Nah, di kertas-kertas ini pun kita akan tulis nama yang akan kita beritahu tentang Yesus, yang akan kita doakan. Misalnya, saya mau mendoakan kakek dan nenek. Kakek dulu deh, taruh di sini. Kakek. Tulis. Nah, mau doakan nenek, tulis di sini, nenek. Begini. Oke? Kalau sudah, kertas ini tadi kita mau tancapkan di sini. Nah, tapi sebelum ini tancap ke sini, yang kaktus besarnya ini juga dipotong sedikit. Mama nanti bisa tolong bantu ya. Nah, kita masukkan kemudian. Seperti itu ya. Kak Pimping akan putar lagi, Kak Pimping ganti sama yang sebelah sini. Nah, ini tadi Kak Pimping juga sudah potong, tinggal Kak Pimping masukkan. Oke, yang ini sudah Kak Pimping potong juga, nanti kalian boleh tulis nama siapa yang akan kalian doakan. Nah, kalian boleh masukkan ke sini. Ini dipotong juga ya, Kak Pimping lupa. Ini dipotong dulu, dikit. Oke. Ditancapkan lagi ke dalamnya. Nah, ini sudah Kak Pimping potong juga. Yang ini Kak Pimping potong sedikit. Kak Pimping tancapkan di sini. Nah, sudah. Tadi ini jatuh ya. Nah, yang bagian kecil sekarang yang akan Kak Pimping tempelkan juga kaktusnya. Ini juga sudah dipotong ya, anak-anak ya. Ini dipotong lagi sedikit. Nah, potong lagi dikit supaya kaktusnya bertingkat-tingkat. Yes. Akhirnya pohon kaktusnya jadi seperti ini. Kalau misalnya kalian mau bikin tambah semakin tinggi boleh ya, tapi ininya jangan terlalu besar nih ya. Oke, jadi ini adalah pohon kaktus, pohon doa kita untuk orang-orang yang mau kita doakan dan untuk orang-orang yang mau kita beritahu tentang Kristus. Adik-adik, setelah kita selesai membuat aktivitas, berarti sekolah minggu kita berakhir sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa tetap kita bersekolah minggu di rumah kita masing-masing. Tetap bersemangat, tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan, dan menjadi anak Tuhan yang baik. Bye-bye.